Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan materi saya tentang pengertian uji C kuadrat. Uji C kuadrat sendiri yaitu pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi, selanjutnya disebut dengan frekuensi observasi, yang dilambangkan dengan FO, dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis tertentu pada setiap kasus dan data. Yang selanjutnya disebut dengan frekuensi harapan yang dilambangkan dengan FE. Yang selanjutnya yaitu fungsi C kuadrat. Yang pertama, ada tidaknya asosiasi antara dua variabel. Yang kedua, apakah satu kelompok homogen atau tidak. Yang ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data. Yang keempat, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk dengan frekuensi. Yang kelima, digunakan untuk mengukur besar kecilnya korelasi dari variabel yang dianalisis. Yang terakhir yaitu cocok digunakan data kategorik, data distrik atau data nominal. Yang selanjutnya yaitu C kuadrat satu sampel. C kuadrat satu sampel ini digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri dari atas dua atau lebih kelas di mana data berbentuk dengan nominal dan sampelnya besar. Langkah-langkah pengerjaan uji C-square dalam satu sampel. Baik, yang selanjutnya yaitu C kuadrat 2 sampel yang disebut juga dengan sampel independen. Biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian survei, sedangkan sampel berpasangan banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. C-square digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Cara perhitungan dapat menggunakan rumus yang telah ada atau dapat menggunakan tabel kontingen 2x2 atau 2 baris kali 2 kolom. Untuk pengujian hipotesis ini, hitung jumlah individu dari setiap kelompok yang termasuk ke dalam berbagai kategori dan bandingan jumlah individu dari satu kelompok dalam berbagai kategori dengan kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes statistik C-square. Tes statistik C-square untuk uji hipotesis komparatif 2 sampel independen. Menguji komparatif 2 sampel independen berarti menguji signifikan perbedaan nilai 2 sampel yang tidak berpasangan. Sampel independen biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan peneliti survei, sedangkan sampel berpasangan banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. C-square digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Cara perhitungan dapat menggunakan rumus yang telah ada atau dapat menggunakan tabel kontingensi 2x2 2 baris kali 2 kolom. Untuk menguji hipotesis ini, hitung jumlah individu dari tiap kelompok yang termasuk ke dalam berbagai kategori dan bandingkan jumlah individu dari satu kelompok dalam berbagai kategori dengan kelompok lainnya. C-square test atau tes C kuadrat tergolong ke dalam jenis statistik non-parametrik, sehingga C-square test tidak memerlukan syarat data berdistribusi normal. C-square untuk uji hipotesis komparatif K sampel independen. C-square K sampel digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel, atau untuk memeriksa apakah sampel-sampel yang diambil secara acak variabelnya berasal dari populasi yang homogen bila datanya berbentuk diskrit atau nominal. Dalam uji ini, hipotesis 0 adalah frekuensi atau proporsi K sampel berasal dari populasi yang sama atau populasi yang identik. Kelebihan dan kekurangan C-square. 1. Konsep C kuadrat dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. 2. Dapat digunakan untuk menganalisa data yang bentuk hitungan maupun peringkat.
Tiga perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Kelemahan C-kuadrat. 1. Uji ini sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Uji ini akan menjadi kurang akurat jika terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 pada sel tabel kontingensi. 2. Uji square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut, serta bagaimana arah hubungan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan alat analisis sebagai informasi tambahan yang akan mendukung analisis menggunakan uji chi-square. Uji chi-square hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Uji ini lemah digunakan jika kedua variabel tersebut berskala ordinal. Uji chi-square bergantung pada jumlah marginal dan bukan pada pengurutan dari baris dan kolom. Jadi pengubahan urutan dari baris atau kolom tidak akan mengubah nilai dari uji chi-square yang didapat. Dengan kata lain, uji ini memperlakukan klasifikasi yang ada pada baris dan kolom sebagai nominal. Dengan demikian, jika terdapat dari skala satu variabel yang berskala ordinal, sebaliknya menggunakan uji yang lain seperti koefisien, gamma, dan yang lain.